Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari bahasa Arab. Kita sampai pada halaqah ke-96. Kemarin kita mempelajari tentang lasna. Dan sekarang kita akan murojaah kembali tentang tanda-tanda i'rab. Adapun tanda i'rab yang asli itu adalah dhammah, fathah dan kasrah. Kalau rafa tandanya adalah dhammah, kalau nasab tandanya adalah fathah, dan kalau jar maka tandanya adalah kasrah. Nah, tapi nanti tabel ini tidak harus ditulis dulu ya, karena dulu pernah disampaikan dan tabelnya belum selesai. Nah, 3 tadi itu adalah tanda i'rab yang asli, yaitu dhammah, fathah dan kasrah. Namun kalau isimnya itu jenisnya adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang kami tandai ini. Jamak mudzakkar salim. Maka tanda rafa'nya adalah wawu dan tanda nasab serta jarnya adalah ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu juga bisa dalam keadaan rafa', nasab dan jar karena dia termasuk isim ya. Bisa rafa', nasab atau jar. Hanya saja tandanya yang berbeda. Tanda i'rabnya berbeda, yaitu wawu dan ya, bukan dhammah, fathah, kasrah. Nah, untuk lebih lanjut, marilah kita perhatikan contoh mubtada khobar berikut. Dua-duanya ini adalah mubtada khobar. Nahnu musafiruna. Kami adalah para musafir. Musafirun satu orang musafir. Kalau musafiruna banyak, yaitu para musafir. Nahnu amiluna, kami adalah para pekerja. Amiluna itu isim jamak. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Kalau isim mufradnya itu amilun. Ya, artinya pekerja. Nah, 2 kalimat yang nampak ini itu adalah susunannya mubtada khobar. Nahnu mubtada, musafiruna khobar. Mubtada dan khobar sama-sama rafa, sama-sama isim marfu. Nahnu amiluna, kami adalah para pekerja. Mubtada khobar dua-duanya sama isim marfu dalam keadaan rafa. Namun kalau kedua kalimat ini kita tambahi dengan laisa, maka otomatis khobarnya berubah menjadi khobar laisa. Tidak rafa lagi, tapi menjadi keadaannya nasab. Dari isim marfu menjadi isim mansub. Maka kalau ditambah laisa, maka laisa ditambah na menjadi lasna. Lasna musafirina, lasna amilina. Kami bukanlah para musafir dan kami bukanlah para pekerja. Nah, misalnya masih pelajar misalkan. Nah, musafirina dan amilina itu adalah khobar laisa. Dan khobar laisa itu
dalam keadaan nasab. Isimnya disebut dengan isim mansub. Namun karena jenisnya adalah jamak muzakkar salim, maka tanda nasabnya bukan fathah tapi ya. Ya. Sebelum nun itu ada huruf ya. Sebelumnya padahal huruf wawu. Sebagaimana kita tadi, jamak muzakkar salim ketika dalam keadaan rafa tandanya wawu, dan kalau dalam keadaan nasab tandanya ya. Ya, maka dikatakan lasna musafirina, lasna amilina. Kenapa pakai ya? Karena kedua-duanya adalah khobar laisa, dan khobar laisa itu mansub dalam keadaan nasab. Dan karena musafiruna dan amiluna itu adalah jamak mudzakkar salim, maka dari wawu menjadi ya, karena dia nasab maka menjadi musafirina dan amilina. Nah, contoh lain sekarang mubtada'nya bukan pakai isim domir, tapi sama-sama pakai isim jamak mudzakkar salim. Al-bai'una rabihuna. Para penjual itu, para pedagang itu ya, para penjual, mereka itu beruntung, dagangannya untung misalkan. Maka al-bai'una itu jamak mudzakkar salim, posisinya di sini adalah mubtada. Rabihuna, dia itu posisinya adalah khabar, dan dia juga jamak mudzakkar salim. Dan ini adalah jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar, maka bisa kemasukan laisa. Maka kalau diberi laisa maka menjadi laisal bai'una rabihina. Para penjual tersebut tidaklah untung, tidak beruntung ya, mungkin rugi dalam jual belinya. Nah, maka mubtada khobar tadi setelah kemasukan laisa maka menjadi isim laisa yaitu bai'una, dan menjadi khobar laisa yaitu rabihina. Al bai'una isim laisa, rabihina khobar laisa. Cuma di sini kalau kita perhatikan isim laisa masih pakai wawu karena dia dalam keadaan rafa, isim marfu. Maka bukan al-bai'ina tapi tetap al-bai'una. Ya. Pakai wawu. Kenapa? Karena dalam keadaan rafa. Kenapa rafa? Karena dia adalah isim laisa. Yang nasab itu adalah khobar laisa. Lah ini berubah menjadi ya karena termasuk jamak muzakkar salim. Maka menjadi rabihina, bukan rabihuna, tapi rabihina. Contoh yang lain, al-kazibuna mamduhuna. Para pembohong itu mereka terpuji atau dipuji. Nah, ini kan kalimat yang tidak tepat. Harusnya orang yang suka berdusta itu tidak terpuji. Maka perlu ditambahi dengan laisa. Laisal kadzibuna mamduhina. Para pembohong tersebut tidaklah terpuji. Nah, jadi kadzibuna dia itu tetap tandanya adalah wawu karena dia dalam keadaan rafa. Mamduhina berubah menjadi ya tandanya karena dalam keadaan nasab. Satu contoh lagi, laisal kafiruna mu'minina. Orang-orang yang kafir tersebut, orang yang kufur tersebut, tidaklah mereka beriman. Mereka tidak beriman. Nah, demikian yang dapat disampaikan, semoga bisa difahami. Dan di sini kami ringkaskan beberapa kosakata yang ada di atas tadi. Ya.
Jadi mamduhun artinya terpuji, ini adalah isim mufrad. Kalau dijadikan jamak muzakkar salim menjadi mamduhuna, tinggal ditambahi wawu dan nun. Mamduhun terpuji atau dipuji, mamduhuna orang-orang yang dipuji. Robihun orang yang untung, robihuna orang-orang yang untung. Baiun penjual, baiuna para penjual. Kazibun pembohong, kazibuna para pembohong. Nah, ini dalam keadaan rafa. Kalau nanti dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, maka tinggal wawunya diubah menjadi ya dan huruf sebelum ya dari dhammah diganti kasroh. Ya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat difahami. Kemudian sebagaimana biasa ada 3 tugas. Yang pertama adalah menulis, yang kedua membaca. Menulisnya cukup dari nahnu musafiruna. Nah, adapun tabelnya tidak harus ditulis karena memang belum selesai. Kalau mau dicatat silahkan, tapi tidak harus. Jadi nanti mungkin tabelnya masih perlu dilengkapi lagi. Maka menulisnya dari nahnu musafiruna sampai pada kazibuna. Tugas kedua adalah membacanya, dikumpulkan di grup. Dan tugas yang terakhir, yang ketiga adalah mengerjakan evaluasi halaqah 96, dikumpulkan di admin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.